Halo, kembali lagi bersama saya Gadwi Prangga Pranata di Liputan Ormawa. Unicorn Zombie Apocalypse. Kali ini kita kedatangan dua orang dari organisasi resimen mahasiswa atau yang biasa kita kenal dengan organisasi MENWA, Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama. Kali ini kita akan membahas tentang pengalaman kedisiplinan. Nah, sebelum itu kita juga pengen kenalan juga sama kakak-kakak ini. Kan kata peribahasa itu tak kenal maka tak sayang. Oke, kita perkenalan dulu. Halo Kak, monggo kenalkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Halo semuanya, saya Vita Dayatul Khairat dari Prodi S1 Keperawatan. Oke, harapannya kalau Kak Hidayat ya harapannya gimana? Rumahnya, Oh, kan siapa tahu iya. teman-teman di rumah juga mau main, Rumah alamat saya Desa Sumurjala, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Kalau saya sama, tapi beda dusun. Kalau saya Desa Pelumpang, dusun Tanggungan. Oh, berarti satu kecamatan ya? Iya. Satu kecamatan enggak? Ya. Berangkat bareng tadi berarti. Enggak. Bawa motor sendiri. Ada kendala gak tadi? Ya, Dari rumah ke alhamdulillah lancar semua. Sempat kehujanan gak tadi? Enggak, Kak. Enggak sampai hujan. Iya. Alhamdulillah. Ini masuk di organisasi resimen mahasiswa ini tahun berapa ini? Atau mulai masuk baru kuliah di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban atau sebelumnya udah pernah ikut organisasi lain? Ya, kalau saya ya Kak, waktu SMA saya pernah ikut berpengalaman menjadi organisasi Dewan Ambalan kalau di SMA, dan bisa nyabang sebagai OSIS, organisasi Itu antar sekolah. Dewan Ambalang itu pramuka toh? Ya, seperti itu. Oh. Sama kalau ekstra saya di SMA itu LKBB. Apa itu LKBB? Latihan kependidikan baris berbaris gitu. PBB, Iya. pelatihan PBB. Iya, seperti itu. Kalau dari Kak Vita nih? Kalau saya dulu organisasi ikut di Dewan Ambalan, sama tapi kalau di ekstra di Paspra. Apa itu Pastra? Pengatur pasukan pengatur upacara. Oh. Iya. Berarti setiap hari Senin berarti Iya. latihan terus ya, hari Sabtu sebelum Hari pulang Sabtu sekolah itu latih, latihan. iya. Oke. Dulu juga pernah jadi danton juga, ikut lomba-lomba juga pernah. Berarti aktif banget ya di SMA. Terus Iya. di waktu kuliah di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban juga ikut seperti yang diikuti SMA tentang kedisiplinan, baris Iya. baris Iya, gitu iya. ya. Iya. Kayaknya Iya. tentang kayak semi militer lah ya. Iya. Oke. Terus nih kan anggota resimen mahasiswa. Terus teman-teman juga pengen tahu tugas resimen mahasiswa di kampus itu apa sih? Kalau tugasnya sendiri adalah mengawal kegiatan kampus dan mendisiplinkan mahasiswa agar mahasiswa menjadi lebih baik dan lebih bisa disiplin. Disiplinnya seperti waktu, perbuatan di dalam kampus juga. Oh, berarti kayak misal tata tertib di kampus itu urusannya di mana tuh? Di Menwa ya. Iya. Jadi berarti kalau ada semisal nih ada mahasiswa yang melanggar peraturan di kampus. Iya. Itu gimana resimen mahasiswa sebagai resimen mahasiswa, anggota resimen mahasiswa kayak menegur salah satu mahasiswa yang melanggar peraturan di kampus? Ya, menurut saya tegur mahasiswa tersebut, dan kita ingatkan kembali untuk mahasiswa tersebut agar tidak melanggar peraturan dari IKKNU itu. Jadi nggak takut kalau semisal walaupun Anda tegur tetap melawan, tetap seterusnya tetap diulangi lagi. Gimana ya kayak menegakkan kedisiplinan. Weh, kamu itu salah. Jadi jangan diulangi lagi. Tapi kan zaman sekarang kan sebagai anak muda nih, Iya. cuma diomongin secara lisan, itu nggak akan apa namanya? Kayak tetap diulangi lagi. Jadi gimana sebagai resimen mahasiswa yang menegakkan kayak bela negara juga kan, disiplinan juga, itu berpegang teguh supaya anak ini kalau udah melakukan kesalahan itu nggak diulangi lagi dan dapat jerahnya, jadi nggak bakalan ngulangin lagi kesalahan. Gimana
gimana ya, mendirikan kedisiplinan bagi seseorang kan itu kan juga tugasnya sebagai resimen mahasiswa. Kalau menurut saya gini ya Kak ya. Ya emang satu orang itu memang susah kalau diingatkan. Tapi kalau menurut saya lebih baik diingatkan dulu. Kalau semisal anaknya itu masih mengulangi lagi, diingatkan untuk 3 kalinya. Tapi kalau setelah 3 kali masih mengulangi lagi, nanti kita konsul dengan yang lebih penanggung jawab kayak pembina kayak gitu. Jadi kita musyawarah baiknya bagaimana anak ini agar jera gitu. Oh, iya. Didenda kah atau diapakan? Pokoknya gitu. yang penting jera ya. Iya. Oke, kayak diulangi lagi juga. Terus nih pembina, kalau pembina di kampus itu siapa tuh? Pembina resimen mahasiswa di kampus. Pembina resimen mahasiswa di kampus. Untuk sekarang masih Pak Ubed. Oh, jadi ikut puket dia? Iya. Atau wakil rektor juga ya? Iya. Oke. Terus kegiatannya resimen mahasiswa di kampus juga? Kalau untuk saat ini kan masih pandemi, jadinya kan masih belum proker juga masih belum berjalan. Tapi kalau saat ini itu yang biasanya dilakukan itu saat hari Minggu itu Jasmil, tapi masih gabungan, bukan di bukan di IIKNU saja, tapi gabungan dari Menwa Uniro sama Unang. Oh, berarti kolaborasi sama Uniro Iya. sama Unang juga. Oke. Iya, Terus nih, peran resimen mahasiswa di kampus Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama itu apa sih? Kan juga banyak kan organisasi seperti BEM, Iya. PKR Spesial, Himkanu, Himakisnu. Kalau Himkanu kan ngurusin soal di prodi keperawatan. Iya. Terus Himakisnu di prodi gizi. Terus kayak Himawari di kebidanan. Terus PKR Spesial informasi tentang kesehatan remaja atau apa kayak gitu, ada genre. Terus kalau BEM itu kan mencakup semuanya. Terus tugas Menwa ini yang lebih spesifik kayak perannya di kampus itu apa? Kalau menurut saya gini, kalau Menwa sendiri kan sudah pasti tentang kedisiplinan. Jadi kalau di kampus itu perannya itu ya sebagai contoh, contoh untuk mendisiplinkan siswa. Sekarang gini saja, kalau semisal kita mengingatkan mengingatkan mahasiswa untuk disiplin, tapi di dalam diri kita juga belum disiplin. Jadi kita introspeksi diri lah. Kan kita Menwa untuk mendisiplinkan mahasiswa. Jadi diri kita juga harus disiplin terlebih dahulu. Oke. Ngomong-ngomong tentang disiplin nih. Iya. Manfaat disiplin itu apa ya? Banyak sekali. Sebenarnya itu manfaat disiplin juga banyak. Kan banyak kan. Iya. Apa? Saya Kayak kasih gimana contoh. ya? Iya. Untuk manfaat disiplin kan kita kalau bisa disiplin itu ya kewibawaan kita itu kayaknya juga terlihat. Dan juga kalau kita disiplin ya minimal lah kalau di kampus itu seperti Kayak gimana? Disegani atau ya gimana? disegani oleh orang lain. Ya, Tapi kan gitu. juga kalau disegani juga kelihatannya kalau nggak tahu nih ya, kalau semisal kita pun minta disegani orang, tapi kan kita juga harus kalau menyegani orang dulu. Jadi apapun yang kita lakukan ke orang, misal kita melakukan kebaikan kan juga bakalan dibalas dengan kebaikan. Tapi juga kalau kita sebelumnya udah mau disegani, itu kan malah kelihatannya kayak sombong kayak gitulah. Jadi menerapkan cara disiplin yang baik biar gak kelihatan anak ini sombong kayak gimana. Itu gimana penerapannya? Penerapan di diri kita sendiri adalah yaitu kita bisa mengatur waktu. Contohnya kalau kita semisal berangkat ke kampus kan pasti ada waktu untuk terlambatnya. Kalau semisal terlambatnya jam 7 gitu ya Kak ya. Terus kita di rumah itu bisa mempersiapkan diri sebelum jam 7 kita mempersiapkan diri agar tidak terlambat masuk sekolah. Itu kan bisa menjadikan contoh gitu. Oh, berarti ya kita disiplin. Oke, tapi kan beda kan namanya kuliah sama sekolah kayak negeri kan, SD, SMP, SMA kan. Kalau SD, SMP, SMA kan maksudnya jam 7 semua. Kalau kuliah kan tergantung mata kuliahnya, mata kuliahnya jam berapa kan gitu. Untuk bisa kayak gimana ya? Kan juga tugasnya resimen mahasiswa juga mengatur gimana misal hari Senin apel tiap pagi, terus hari kayak lainnya kayak Senin, Selasa, Rabu itu kayak ada kegiatan gimana ya, kayak menerapkan kayak mengasih materi ke teman-teman atau
gimana ya, kayak memberitahu peraturan-peraturan yang harus dipatuhi pada mahasiswa-mahasiswa. Kan selama ini kan kita rasakan kan ketika kita di kampus kan nggak tahu kan peraturan apa sih. Yang kita tahu kan seperti kayak yang biasa-biasa seperti rambut gak boleh panjang, terus apa namanya, sepatu hitam kayak gitu. Terus yang lain-lainnya ini agar gimana caranya resimen mahasiswa bisa menerapkan kedisiplinan bagi semua. Nggak perlu harus patuh-patuh, nggak, yang standar-standar aja. Jadi semua mahasiswa juga terbebani. Terus agar juga resimen mahasiswa juga terlalu enak. Jadi nggak perlu gimana ya, nggak perlu terlalu, kalau bahasa Jawanya ngoyo kayak gitu loh. Jadi resimen mahasiswa gimana caranya teman-teman di kampus itu mentaati semua peraturan kampus agar dosen juga melihat, oh ini tugas mahasiswa, resimen mahasiswa di sini. Jadi anak-anak bisa tertib, kayak misal parkir sepeda motor, terus ya kayak gitu, kembali lagi di rambut dicukur rapi, terus pakai serentak pakai sepatu pantofel hitam kayak gitu. Gimana caranya? Kalau biasanya tuh, kalau dulu kan kan kita juga kan belum, kan baru semester 1, belum baru juga semester 1. iya Okay. kan belum tahu kedepannya dulunya gimana, kan kita juga belum masuk ke perkuliahan juga, kan masih daring. Tapi kalau katanya kakak tingkat dulu itu kita menertibkan semua mahasiswa. Contohnya kalau semisal berangkat itu dicek dulu sepatu hitam kah atau kuku panjang kah gitu, setiap mau masuk ke kampus. Setelah itu ada juga penggeledahan di setiap ruangan. Gitu Kak. Semisal apa namanya, kayak di ruangan itu ada kosmetik kah atau apa, kan itu kan tidak boleh. Gitu. Jadi kita yang kita itu yang menggeledah itu semua agar barang-barang yang tidak patut untuk dibawa tuh kita yang itu. Seperti menjadi tim penegak disiplin gitu Kak. Terus menurut kakak-kakak nih kan sebagai resimen mahasiswa juga, rambut panjang, terus kuku panjang, terus make up itu mempengaruhi gak sih kedisiplinan seseorang? Sangat mempengaruhi. Terus mempengaruhinya seperti apa? Kan gini ya Kak, kalau dilihat kan juga tidak pantas gitu loh Kak. Kan kita juga kayak ya memang kita juga di kesehatan juga kan ke kosmetik juga kan itu juga kan banyak sih perawat yang cantik-cantik gitu, tapi kan kalau terlalu menor kan kan dilihatnya juga nggak enak juga gitu. Tapi juga kan baru saja kita masih pelajar gitu Kak, kan masih menjadi mahasiswa, masa seperti itulah mahasiswa kok dadanya seperti itu mahasiswa, atau yang apa itu yang dalam tapi kan kita lihat di gimana ya, di universitas lain kan banyak kan ya, banyak yang kontrol sampai segini, sampai dikunci. Itu pun juga kadang-kadang dari fakultas kesehatan ada kayak mahasiswa kedokteran itu juga banyak yang rambutnya panjang. Jadi kenapa kok dalam kampus kita gak boleh rambut panjang kayak make up itu? Karena alasannya karena peraturan kampus kita kan seperti itu Kak. Kan harus tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh memakai make up atau gincu dan lain sebagainya. Rambut harus rapi, pendek gitu ya. Ini kalau resimen mahasiswa ini mencakup semua loh, dari prodi S1 keperawatan, gizi, bidan, itu semua ikut apa cuma di keperawatan? Ya sebenarnya semua prodi itu boleh ikut, cuma kalau dari sekarang itu kan totalnya anggota resimen mahasiswa kan ada 15 anggota, 15 anak, yaitu dari prodi S1 keperawatan dan bidan. Cukup itu saja Kak kalau. Oke. Maksudnya nih, kan kita kalau BEM itu kan mengurusi semua. Terus PIK juga mengurusi semua tentang informasi kesehatan kayak gitu. Kalau resimen mahasiswa ini kan juga nggak harus perawat
yang ngurusi ketertiban perawat kan, gizi, terus semua prodi kan juga ya. Iya. Apa peraturannya di gizi, terus prodi gizi ya, terus prodi kebidanan. Sekarang kan ada baru prodi administrasi kesehatan. Iya. Itu apakah semua peraturannya sama? Kalau menurut saya kan itu, kalau semisal peraturan dari satu satu institut kan pastinya sama Kak. Jadi Jadi tetap peraturannya sama ratakan ya. Jadi Iya. misal kayak ada itu salah satu kan kebanyakan kan cowok sebagai minoritas kan. Iya. Jadi walaupun di perawatan banyak cowok terus juga rambutnya nggak boleh panjang semua terus misal kayak cewek nih yang di keperawatan make up berarti di nggak boleh make up ya di perawatan terus berarti bidan juga nggak boleh make up kayak gitu ya sebenarnya. Atau semisal kalau perawat boleh make up terus bidan juga harus boleh kan. Jadi nggak ada kayak pilih kasihnya kan juga nggak harus ada kan. Jadi juga nggak harus ada. Oke. Terus kan selama ini kan masih daring nih. iya masih daring. Pernah nggak sih kakak-kakak ini mengikuti kegiatan kedisiplinan? Kalau untuk saat ini kan belum Kak, tapi kalau dulu pernah, tapi kalau untuk yang masuk ini di IKNU ini belum. Coba ceritakan sedikit lah pengalaman tentang mengikuti kegiatan kedisiplinan. Iya. Kak Hidayat sama Kak Vita. Saya dulu. Ya. Untuk apa itu? Kedisiplinan tentang diri kita sendiri ya. Saya Hidayat untuk disiplin saya pada waktu SMA juga ya. Soalnya kan ini masih baru juga, pandemi ya. Saya juga baru semester 2 ini, semester 2 masuk. Belum ngerasain pernah masuknya menjadi mahasiswa secara offline. Belum masuk ke kampus. Ya. Seperti kalau saya menjadi disiplin waktu SMA itu saya harus berpikiran mengikuti OSIS itu harus disiplin. Ya, disiplinnya gini. Pertama, kita harus datang tepat waktu karena waktu di depan pintu masuk SMA itu ada tim penegak disiplin yaitu dari organisasi intrasekolah ya. Dari organisasi OSIS. Untuk yang dewan juga saya kan menjabat sebagai wakil ketua dewan. Nah, di situ juga saya menghasilkan disiplin itu setiap pagi hari Jumat saya berangkat ke sekolah pagi banget sekiranya kira-kira jam 6-an lah. Jam 6 sudah sampai sekolahan. Karena masuknya SMA saya itu dulunya jam 7 sudah ada di SMA. Nah, kita mengasih perlengkapan semua untuk seperti salon, seperti tongkat atau dan lain-lain peralatan dari pramuka ya. Itu untuk pengalaman saya disiplin. Oke. Ya, terima kasih. Terus kalau dari Kak Vita nih. Kalau saya dulu pernah kan biasanya kalau ikut organisasi kan pasti di diklat dulu. Nah, itu pengalamannya sangat-sangat menyenangkan. Ya memang kalau diklat itu kan masih ada yang diomelin lah, disuruh ke sana lah, disuruh ke sini. Tapi dari pengalaman itu saya tuh bisa menjadi dari pengalaman itu tuh saya bisa menjadi sukses di masa depannya. Soalnya kan kita mau jadi orang sukses kan nggak harus enak-enakan, harus jadi sakit-sakit dulu, iya gitu Kak. Terus dari kan kalau mengikuti kegiatan kedisiplinan nih pasti ada pengalaman yang lucu atau sedih atau kayak gimana kan banyak pengalamannya kan banyak. Senang sedih kan banyak kan pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan sampai hari ini kalau dari Mas Kak Hidayat ya. Untuk pengalaman saya dari juga saya dulu kan ikut diklat juga. Nah, pengalaman itu kan disuruh bangun pagi-pagi itu. Nah, disuruh bangun pagi-pagi itu kan sama yang ngasih pemateri itu. Nah, saya belum bangun waktu itu tenda-tenda dirubuhin semua. Terus disuruh menjadi kesan lah, menjadi kesan untuk saya.
saya juga pernah sih dulu juga ikut kayak Dewan Ambalang juga. Iya. Ya kayak gitu emang kalau semisal kalau malam udah waktunya malam nih. Iya. Gak, kan disuruh tidur istirahat, tapi gak ada yang tidur, apalagi anak Iya. cowok-cowok kan Iya. kadang juga tahu tenda rubuh atau udah enak tidur jam 1, jam 2 dibangunin disuruh kayak renungan malam atau apa Iya. kayak gitu kan mesti Iya. juga. Dari Kak Vita nih, pengalaman yang gak bisa dilupakan saat diklat. Saat diklat. Kalau saya banyak, soalnya kan saya ikut diklat kan nggak cuma 1 kali. Soalnya SMP juga pernah, SMA juga pernah. Iya. Kalau menurut saya yang paling terkesan menurut saya itu saat dibangunin malam-malam, terus kita direnungin kayak disuruh minta maaf ke Sama orang orang tua. tuamu. Wah. Gimana rasanya, terus disuruh berteriak minta maaf agar orang tuamu terdengar gitu. Oke. Sampai sekarang masih membekas di hati. Oh iya, soal itu nih, Iya. banyak kan sampai kadang-kadang sampai orang yang suka organisasi itu sampai bosan. Kenapa sih setiap renungan malam selalu mengingat orang tua? Jika Iya. orang tua itu meninggal Iya. atau Iya. sakit atau gimana kan Iya. seharusnya kan kalau renungan malam nih ya, kalau masalah kita meminta maaf kepada orang tua, terus kita gimana ya kayak mengingat jasa-jasa orang tua kita, itu kan juga gimana ya? Itu urusan kita kepada Tuhan, kepada juga orang tua kan. Gak perlu juga renungan malam. Jadi berguna nggak sih Kak, misal renungan malam di saat renungan malam nih, Iya. lebih baik kan kita juga materi malam kan juga sebagai resimen masa atau kan resimen masa juga semi militer kan. Iya. Di saat kita di hutan lah, misal kita ke kayak penjelajahan, itu kan malam. Jadi kan renungan malam buatnya kamu di malam ini nggak ada alasan buat gelap atau apa kan. Iya. Renungan malam seharusnya kayak gitu ya. Iya. Bukan renungan malam soal kamu salah ke orang tua atau apa. Itu sekarang nih menurut saya malah nggak ada manfaatnya sih, masih belum ada sih soalnya. Iya. Itu soalnya kan apalagi misal kita ada nih satu kelompok kan disuruh melingkar duduk Iya. lingkar, terus ada satu pembina di tengah Iya. bilang minta maaf kepada jika kan setelah itu kan dia pernah kan sering ngomong kayak gini, kalau kamu selesai ini meminta maaf kepada orang tua, cium kakinya atau gimana. Itu kalau orang tuanya masih ada. Iya. Misal orang tuanya udah meninggal atau anak yatim atau gimana, itu gimana, apakah masih ada manfaatnya nggak sih untuk sekarang bagi yang materi saat diklat pada sesi renungan malam kayak gitu loh, masih ada manfaatnya nggak sih menurut pribadi nih? Nggak apa-apa, menurut Mas Hidayat, Iya. Kak Hidayat sama Kak Vita. Menurut saya pribadi kalau untuk renungan malam bagi yang masih mempunyai kedua orang tua itulah ya juga sangat penting. Dan juga kalau maaf ya kalau tidak mempunyai orang tua, kita juga itu juga sangat penting karena orang tua bahasa Jawa kan itu senajan gitu ya. Ya, gitu. Senajan orang tua itu sudah meninggal atau sudah tidak ada, itu kan masih ziarah ke makamnya, masih mengingat kesan-kesannya, masih mengingat gimana rasanya untuk berbalas budi kepada orang tua, itukah menurut saya. Ya, kan dari sudut pandang dari Kak Vita. Iya. Kalau menurut saya sih tidak terlalu penting ya. Iya. Soalnya kan gini, menurut saya kepribadian orang-orang tuh kan beda-beda. Iya, Kalau semisal ya, ini bukan menyalahkan untuk diklatnya ya, tapi kan enggak banyak, kita kan juga Iya. ada pro dan kontra. Setiap Iya. apa kegiatan itu juga ada pro dan kontra. Jadi Iya. nggak ada salahnya kalau semisal kayak gini. Kan semisal kan setiap manusia nih pasti punya prinsipnya sendiri. Iya. Jadi nggak bisa diatur kamu harus sama harus ini. Bukan. Kita juga demokrasi juga di negara Iya. demokrasi. Terus juga harus menerapkan prinsip bela negara. Gitu kan. Jadi prinsip-prinsip orang walaupun pro dan kontra harus diterima juga. Menurut Kak Vita kan jadi kan masih belum ada. Itu Iya, kayak gimana belum. sebenarnya? soalnya gini, kalau menurut saya ya, kan ya memang orang tua itu sebagai semangat kita, tapi kan itu masalah pribadi gitu loh. Tidak sepantasnya itu diucapkan saat diklat. Kalau semisal saya boleh menceritakan itu sangat-sangat pahit gitu loh. Iya. Soalnya kan orang tua kan ya cuma taunya kan kita diklat gitu, tapi kok di sana kita malah diingatkan oleh orang tua kan gimana ya? Semua orang tuh kalau diingatkan oleh orang tua pasti
kita mewek lah mesti ya. Iya. Sebagai anak juga gitu. Iya, Tapi kan makanya. setidaknya kan juga kita juga perlu kan, walaupun kita Iya. dididik tetap, walaupun dididik kita juga Iya, ingat orang tua. pastinya Nggak- itu. Juga berarti kan pada saat renungan malam itu walaupun ada sesi kayak gitu, Iya. ya ada negatifnya ada positifnya jelasnya. Iya. Oke, negatifnya ya cuma ya kasihan lah sebagai ada di segi anggota yang Iya. Tidak lengkap, orang tuanya Iya, misal nggak lengkap seperti itu, gitu. Tapi juga sisi positifnya juga mengingatkan mengingatkan kalau jasa seorang tua itu penting bagi Iya. kita, walaupun gimana sekecil apapun. Gak orang tua ya gimana ya, semisal kita minta sesuatu orang tua itu nggak bisa memenuhi kita, itu loh untuk bagi orang tua lo juga sakit ya. Iya. Bukan bagi kita, orang tua juga sakit tuh. Anakku mau minta gini aku nggak bisa nurutin, itu loh menderita banget bagi orang tua. Iya. Jadi ya ada segi positif saya segini. Iya. Oke, jadi gitu ya. Terus nih, menurut kakak-kakak ini, disiplin itu bisa menambah presentasi kita menjadi sukses apa enggak? menurut saya untuk disiplin itu bisa membuat kita menuju kesuksesan Kak. Nah, Karena disiplin kan juga bukan dari kata saya saja. Dulu waktu saya SMA juga dibilangin kepada guru-guru kita kalau disiplin itu bisa meraih kita kesuksesan. jadi untuk dari Kak Vita, Kalau menurut saya sangat-sangat. Soalnya kayak gini, orang sukses, kita lihat saja orang sukses. Itu pasti awalnya itu pasti merasakan sakit dulu. iya, Pasti nggak ada yang instan ya. Iya, enggak ada yang Oke, instan. ya. Setelah kita merasakan sakit, barulah kita di depannya bersenang-senang kayak seperti pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi ya gimana ya? Kita juga harus ada step by step prosesnya. Iya. Jadi ya kita selangkah-selangkah dulu. Oh gini rasanya, oh kayak gini rasanya. Iya. Oh kerja lu harus kayak gini, Iya. kayak gini. Baru nanti kalau misalnya kita sukses dulu. Iya. Kalau misal ada rintangan di depan, kita bakal oh nggak bisa. Jadi tapi kalau kita mulai dari bawah dari nol, kita menuju ke sukses. Misal kita udah sukses nih, ada rintangan di atas. Kan kita juga tahu, oh ini aku sudah pernah ngalamin. Iya, Jadi gitu. solusinya dia juga bisa Iya. dapat dan keuntungannya juga dia. Oh aku dulu kan juga pernah susah. Jadi sekarang aku sukses, gimana saya mempertahankan kesuksesan kita? Iya. Saya kan juga tahu roda itu berputar. Kita Iya. kadang di atas, kadang di Kadang bawah. di bawah. juga. Jadi juga harus menerima dengan lapang dada kayak gitu. Iya, Kak. Ini terakhir nih, harapan dari Kak Hidayat sama Kak Vita untuk mahasiswa-mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama untuk agar menerapkan sikap kedisiplinan. Untuk Kak Daya dulu. Untuk ada itu dulu gak apa-apa. Untuk mahasiswa agar bisa menegakkan kedisiplinan ya Kak. Untuk kakak-kakak tingkat atau ya kakak tingkat ya karena adik-adik kan belum masuk. Ya jadi gini untuk kakak tingkat agar bisa menegakkan disiplin kita harus mentaati peraturan-peraturan dan tata tertib kampus kita IKKNU. Selalu disiplin. terus Disiplin dan juga kita harus apa itu seperti kayak gimana? ikut tampil lah dalam rangka acara maksudnya dalam kita kan kegiatan. iya kelihatan ke kita kelihatan ke seperti masyarakat lain untuk tetap apa? disiplin, Itu disiplin, terus ya. menjaga kesehatan Ya, juga, menjaga kesehatan. mematuhi protokol itu kan juga sikap disiplin protokol juga kan. kesehatan, iya. Protokol kesehatan. apalagi sekarang masa Pandemi pandemi kita kan juga. harus disiplin dari pemerintah kan juga mengajarkan kita disiplin juga. Pertama memakai masker juga itu, Terus memakai sanitizer, mencuci tangan. itu kan juga disiplin dari pemerintah. Oke, tetap menerapkan 3M ya. Iya, 3M, betul sekali. Terus untuk dari Kak Vita nih. Kalau saya sendiri tetap semangat untuk semuanya, untuk seluruh mahasiswa IIKNU Tuban. Institut Kesehatan Nahdlatul Tuban. Ya, kalau menurut saya sih kita berpikir lebih dewasa lagi lah, kan sudah tidak anak-anak lagi kan udah tidak mahasiswa, mahasiswa, ya kan mahasiswa. mahasiswa. Jadi kita harus berpikir lebih jauh lagi, mahasiswa kan seharusnya kan
sebagai contoh lah ya, kalau semisal tidak menaati peraturan, gimana orang yang di depannya itu maksudnya orang-orang lainnya itu dipandangnya pasti jelek kan Kita juga ya. menjaga sikap juga kan. menjaga Oke. sikap Apalagi juga. kita kan juga mahasiswa Fakultas Kesehatan Iya. kan. Kita kan juga dari Oke. Universitas Kesehatan. Jadi kita menjadi contoh atau gimana ya, agar wah ini loh masih remaja, masih muda, Iya. tapi contohnya bagus, anaknya juga menjaga kesehatan, Iya. mematuhi protokol. Jadi orang-orang pun juga itu kan juga awal jadi kita agar kita disegani orang lain. Iya. Nah, gitu. Berarti intinya kayak gitu. Teman-teman di rumah juga jangan lupa jaga kesehatan, mematuhi protokol jika kalau memang nggak ada kepentingan untuk keluar rumah, ya di rumah aja semoga. Dan tingkatkan kreativitas teman-teman di rumah agar walaupun kita di rumah aja tapi kita juga punya kreativitas atau produktif di rumah. Iya. Oke. Sekian dari saya, sekian dari materi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan tindakan, mohon maaf. Sampai jumpa di liputan promo yang lain yang selanjutnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye.